Pada hakikatnya, kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia yang perlu dijaga keutuhannya. Masyarakat multikultural ditandai dengan adanya perbedaan etnis, budaya, dan agama yang dianutnya. Sayangnya, dari perbedaan tersebut seringkali menjadi pemicu munculnya konflik. Konflik yang muncul akibat dari perbedaan tersebut menunjukkan sikap warga negara yang belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Hal inilah yang menuntut perlunya kecakapan kewargaan. Apa dan bagaimana mengembangkan kecakapan kewargaan dalam masyarakat multikultural? Yuk kita cari tahu jawabannya. Mahasiswa yang budiman, kecakapan kewargaan merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Branson, jika warga negara memperhatikan hak-haknya dan menunaikan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, maka mereka memerlukan kecakapan intelektual dan kecakapan parsipatoris. Kecakapan intelektual diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman memahami nilai-nilai kehidupan. Kecakapan intelektual ini mengarahkan seseorang untuk berpikir secara kritis. Melalui berpikir secara kritis, maka seseorang mampu menganalisa persoalan berdasarkan norma dan aturan hukum yang tepat. Sedangkan kecakapan parsipatoris muncul sebagai pembiasaan dalam pemenuhan hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Kecakapan parsipatoris ini akan mengarahkan seseorang untuk percaya diri dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kecakapan intelektual dan kecakapan parsipatoris merupakan bagian kecakapan kewargaan yang tidak dapat terpisahkan. Melalui kecakapan kewargaan, maka kita mampu berperan menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat multikultural. Mahasiswa yang budiman, pada masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif etnis, budaya, dan agama akan membentuk gaya hidup, identitas pribadi, dan pengalaman sosial bagi kelompoknya. Dari sinilah akan muncul sikap fanatik seseorang sebagai kelompok tersebut. Apakah menurut Anda sikap fanatik ini diperbolehkan? Tentu boleh-boleh saja sikap fanatik terhadap etnis, budaya, dan agamanya. Tetapi fanatik yang berlebihan pada kelompok tersebut akan menjadi sumber konflik pada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, maka kecakapan kewargaan sangat diperlukan untuk menangkal konflik di masyarakat. Kecakapan intelektual yang dimiliki masyarakat akan memberikan kemampuan mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisa konflik yang akan muncul di tengah masyarakat multikultural. Selanjutnya, kecakapan parsipatoris yang dimiliki oleh masyarakat akan memberikan kemampuan membangun hubungan sosial yang harmonis. Menurut Winata Putra, kecakapan kewargaan dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat melalui 1. Komunikasi lintas etnis, budaya, dan agama atas dasar tanggung jawab sosial. 2. Berorganisasi atau hidup bersama secara cerdas yang penuh dengan tanggung jawab. Dan ketiga, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat status sosial. James Bank berpendapat bahwa warga negara dapat berpartisipasi dengan memberikan harapan, impian, dan sekaligus memberikan tanggung jawab serta peranannya dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi sebagai konsekuensinya, maka mereka terlebih dahulu harus memiliki kecakapan kewargaan dan kemauan untuk memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Penting untuk membangun kecakapan kewargaan sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Dengan demikian, seseorang dapat belajar
berinteraksi dengan kelompok-kelompok di masyarakat dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanggung jawab secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi. Mahasiswa yang budiman, mungkin Anda pernah mendengar bahwa Huntington meramalkan pertentangan manusia di masa yang akan datang merupakan pertentangan budaya. PBB mencatat sebanyak 75% dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar dari dimensi budaya. Pertentangan budaya muncul akibat adanya penyakit budaya pada masyarakatnya. Sudahkah Anda tahu apa saja yang tergolong penyakit budaya tersebut? Penyakit budaya dapat berupa prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Penyakit budaya seperti ini dapat menyebabkan munculnya pertikaian dalam masyarakat. Dan pemerintah tentunya akan bertanggung jawab dan akan merasa mereka akan terbebani. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kematian akibat konflik sosial pada tahun 2018 sebanyak 568 orang. Dan pada tahun 2019 sebanyak 487 orang, serta pada tahun 2020 sebanyak 481 orang. Walaupun tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah kematian mengalami penurunan, tentunya perlu diwaspadai adanya kenaikan kembali. Terdapat 4 faktor yang mengakibatkan konflik sosial. Pertama, perbedaan antar individu. Kedua, perbedaan kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Oleh karena itu, kecakapan kewargaan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menangkal konflik. Kecakapan kewargaan memberikan kemampuan pada seseorang untuk memberikan makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud, seperti nilai-nilai budaya, hak-hak mayoritas, dan minoritas. Selanjutnya, kecakapan kewargaan juga memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol-simbol emosional. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki dari bahasa dan simbol-simbol emosional yang digunakan oleh kelompok-kelompok budaya. Kecakapan kewargaan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai makna pluralisme budaya yang merupakan dasar diperlukan untuk menghormati, mengapresiasi, menilai, dan menghargai keragaman baik lokal, nasional, dan internasional. Mahasiswa yang budiman, kecakapan kewargaan menjadi kebutuhan mendesak untuk dimiliki pada masyarakat multikultural. Kecakapan intelektual dan kecakapan parsipatoris sebagai kecakapan kewargaan akan membentuk kesadaran hubungan sosial yang harmonis lintas etnis, budaya, dan agama. Mari kita kembangkan kecakapan kewargaan untuk menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi sebagai masyarakat multikultural. Dengan demikian, bukankah kecakapan kewargaan yang dikembangkan mampu mengintegrasikan perbedaan dan memperkokoh persatuan bangsa? Bagaimana dengan pendapat Anda? Berikan respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.